Halo, saya Aining Sinada Pajiangu. Saya akan menjelaskan terkait pajak penghasilan pasal 21. Apa sih pajak penghasilan pasal 21 itu? Jadi, pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dasar hukum pajak penghasilan pasal 21. Jadi, ada dua dasar hukum pajak penghasilan pasal 21. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Dan yang kedua, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 16 PJ 2016 tanggal 29 September 2016. Selanjutnya kita akan membahas siapa saja sih yang terlibat dalam mekanisme pajak penghasilan pasal 21 ini. Jadi, yang terlibat dalam mekanisme pajak penghasilan pasal 21, yang pertama, pemotong pajak. Pemotong pajak terdiri atas pertama, pemberi kerja, kedua, bendahara atau pemegang kas pemerintah, yang ketiga, dana pensiun, BPJS tenaga kerja dan lain-lain, yang keempat, orang pribadi atau badan yang melakukan usaha dan melakukan pembayaran berupa gaji, honor, fee, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan. Dan yang terakhir, penyelenggara kegiatan termasuk di dalamnya badan pemerintah, organisasi yang melakukan pembayaran honor, hadiah, penghargaan dalam bentuk apapun. Dan yang kedua, yang terlibat dalam mekanisme pajak penghasilan pasal 21 yaitu penerima penghasilan. Penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 terdiri atas pertama, pegawai, kedua, penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua. Yang ketiga, bukan pegawai yang menerima penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Yang keempat, anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap. Yang kelima, mantan pegawai, dan yang terakhir, peserta kegiatan. Sekarang kita akan membahas mengenai dasar pengenaan pajak atau DPP. Jadi DPP ini adalah dasar pengenaan pajak yang diperoleh dari penghasilan kena pajak dari wajib pajak penerima penghasilan. Dasar pengenaan dan pemotongannya, yang pertama, penghasilan kena pajak atau PKP berlaku bagi pertama, pegawai tetap, kedua, penerima pensiun berkala, yang ketiga, pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif yang diterima dalam 1 bulan telah melebihi Rp4.500.000. Dan yang keempat, bukan pegawai yang menerima imbalan bersifat berkesinambungan. Yang kedua, jumlah penghasilan yang melebihi Rp450.000 sehari. Yang ketiga, dasar pengenaan pemotongan PPh 21 ini adalah 50% dari jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Per Dirjen Pajak Nomor per 32 Per PJ 2015 pasal 3 huruf C yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan. Dan yang terakhir, jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima. Kita akan membahas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Jadi berdasarkan PMK nomor 101 PMK 010 2016, untuk wajib pajak orang pribadi
jumlah PTKP-nya sebesar 54 juta. Tambahan untuk wajib pajak kawin sebesar 4.500.000. Dan untuk istri yang memiliki jumlah penghasilan digabung dengan penghasilan suami sebesar 54 juta. Dan tambahan untuk setiap anggota keluarga sebesar 4.500.000. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tarif pajak penghasilan pasal 21. Jadi berdasarkan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPh, perhitungan tarif pajak menggunakan tarif progresif, yaitu pertama, penghasilan sampai dengan 50 juta dikenakan tarif pajak sebesar 5%. Kedua, penghasilan sebesar 50 juta sampai dengan 250 juta dikenakan tarif pajak sebesar 15%. Ketiga, penghasilan 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif pajak sebesar 25%. Dan keempat, penghasilan di atas 500 juta dikenakan tarif pajak sebesar 30%. Sedangkan untuk wajib pajak sendiri yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif sebesar 20% lebih tinggi daripada wajib pajak yang memiliki NPWP. Sekarang kita akan membahas mengenai rumus dan cara perhitungan PPh pasal 21. Jadi, perhitungan PPh pasal 21 ini dilakukan dengan mengalihkan tarif pajak dengan besar pengenaan pajak atau jumlah bruto dan penghasilan yang ditetapkan. Umumnya, penghasilan yang diterima atau diperoleh tersebut akan dikurangi dengan jumlah pengurang yang juga ditentukan dengan peraturan yang berlaku. Jadi, rumusnya secara singkat, PPh pasal 21 ini di mana tarif pajaknya dikalikan dengan penghasilan yang telah dikurangi dengan pengurang. Saya akan memberikan contoh perhitungan PPh pasal 21. Contoh perhitungan PPh pasal 21 ini bagi pegawai tetap. Jadi, Nyonya Keti bekerja pada perusahaan dan memperoleh gaji sebesar Rp5.750.000 dengan harus membayar iuran pensiun sebesar Rp200.000. Nyonya Keti sudah menikah tetapi belum mempunyai anak. PPh pasal 21-nya adalah sebagai berikut. Gaji sebesar Rp5.750.000, pengurang yang terdiri atas biaya jabatan dan iuran pensiun. Besarnya biaya jabatan yaitu 5% dikalikan dengan gaji, sehingga besarnya biaya jabatan sebesar Rp287.500 dan iuran pensiun sebesar Rp200.000, sehingga total pengurang Rp487.500. Penghasilan neto sebulan didapatkan dari jumlah gaji yang dikurangi dengan pengurang, sehingga besarnya penghasilan neto sebulan yaitu Rp5.262.500. Dan untuk mendapatkan penghasilan neto setahun, penghasilan neto sebulannya dikalikan dengan 12, sehingga besar penghasilan neto setahun yaitu Rp63.150.000. Dan untuk PKP setahun, untuk wajib pajak sendiri sebesar 54 juta, dan tambahan karena menikah 4.500.000, sehingga jumlah total PTKP setahun sebesar Rp58.500.000. Dan untuk PKP setahun didapatkan dari jumlah penghasilan neto setahun dikurangi dengan jumlah PTKP setahun, sehingga besarnya PKP setahun sebesar Rp4.650.000. PPh pasal 21 terutang setahun 5% dikalikan dengan Rp4.650.000, sehingga hasilnya Rp232.500. Dan PPh pasal 21 sebulan Rp232.500 dibagi dengan 12, hasilnya Rp19.375.000. Sekian presentasi saya. Terima kasih.